Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Memang sudah cukup lama kita tidak berjumpa, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang cukup lama itu tetap kita bisa isi hari-hari kita dengan amalan yang baik yang kita niatkan hanya karena Allah, dan mudah-mudahan nanti dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita semua. Amin. Ya, ini mungkin sudah kali kesekian kita bahas tentang menyalatkan jenazah, merawat dan menyalatkan jenazah. Kalau yang punya WhatsApp, sekarang eranya medsos, ada WhatsApp Kiai Haji Ahmad Dahlan 103, berarti gedung PP. Ada WhatsApp Jam'iyah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, dan ada WhatsApp khususnya WhatsApp yang ada dalam kalangan. Suatu saat termasuk almarhum yang meninggal syahid insyaallah pada saat kecelakaan latihan pesawat tempur di Adi Sucipto, ya. Ada Allah yarham Pak Dwi siapa gitu, ya, yang kelihatannya orangnya, keluarganya baik, insyaallah. Dan itu syahidnya itu karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan orang yang meninggalnya tenggelam, orang yang meninggalnya terbakar, tertimpa bangunan, sakit yang luar biasa, ya, sakit perut, ya, itu termasuk syahid, ya. Nah, kalau terbakar atau tenggelam yang sudah lama tidak ditemukan, ya memang tidak perlu lagi dimandikan karena itu sudah dianggap suci bagi dia, ya, tidak perlu dimandikan. Nanti kalau malah dimandikan nanti tambah rusak jenazahnya itu, ya. Hanya yang memungkinkan saja dimandikan, kita mandikan. Nah, ketika biasanya kalau ada berita duka itu biasanya kita langsung kirim kalimat bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil berdoa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujihi, dan seterusnya. Tambah lagi semoga almarhum atau almarhumah husnul khatimah, kita aminkan, ya. Ya, bukan berarti ini sekarang malaikatnya menerima WhatsApp gitu, ya. SMS doa itu kalimat bela sungkawa sambil mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita supaya biasa ketika mendengarkan berita duka musibah yang menimpa kita, ya, kalimat yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pada akhirnya juga akan kembali bersama-sama kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Tapi kebetulan karena namanya WhatsApp itu kan biasanya copy paste, ya, copy paste dari doa yang sudah diambil dari situs internet, ya, dari berbagai macam sumber, ya, kemudian diambil
di copy lalu diinikan. Atau misalnya ada juga website hadis, Android hadis ya. Kita bisa ambil doanya ya dari kalimat tarji'nya atau istirja, inna lillahi dan seterusnya. Kemudian doa itu. Saya perhatikan kebetulan doa-doa yang dikirim ke WhatsApp itu satu persatu saya amati, saya cermati. Kebetulan di WhatsApp Muhammadiyah saya bilang ini minta maaf. Sepertinya doa-doa yang jenengan kirim itu tidak sesuai dengan yang ada dalam kitab HPT gitu ya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ataupun dalam kitab jenazah gitu ya. Ya mungkin pas yang di copy, yang kemudian yang di paste itu adalah yang pas tidak dikutip dari Himpunan Putusan Tarjih ya. Bagi tarjih itu kan sebenarnya simple, yang penting ada dasar hadisnya yang makbul, yang berkualitas sahih atau hasan, maka silahkan pakai itu walaupun tidak tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih ya, ataupun dalam fatwa-fatwa majelis tarjih yang sudah terbukukan dalam tanya jawab agama jilid 1 sampai jilid 7. Nah kebetulan saya setelah komentar begitu nggak ada yang merespon. Saya tidak tahu kenapa tidak ada merespon, karena ya wallahualam ya, yang rata-rata mereka kutip itu redaksi yang ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Yang dikutip dalam WhatsApp itu redaksi yang ada dalam lafal Sahih Muslim. Riwayatnya itu Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ya, yang bunyinya begini ya. Jadi kalau ya mayoritas ulama menggunakan ini untuk bacaan doa ketiga setelah takbir ketiga ya. Setelah takbir ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqaital saubal abyado ya minad danas wa abadilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabr au min adzabin nar. Ini redaksinya yang ada dalam Muslim, yang rata-rata mereka kirim itu ya, karena kalau Muslim di kalangan ulama hadis ataupun fikih diyakini kesahihannya ya. Komen saya waktu itu, kok tidak seperti yang ada dalam HPT ya gitu. Karena kalau kita rata-rata itu hafalnya yang ada dalam HPT kan pendek. Oh, malah ada kebanyakan pendek ya? Iya, pendek. Iya. Yang pendek itu biasanya, ini yang mayoritas kalau umat Islam di Indonesia memang yang pendek aja. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Iya kan? Ya. Padahal seperti kajian kita sebelumnya, ya, bacaan yang mayoritas dihafalkan oleh umat Islam di Indonesia, searching di internet ketika kita masih kecil juga, SD, SMP, SMA yang diajari itu di sekolah-sekolah negeri, khususnya sekolah negeri, itu hanya sampai wa'afi wa'fu anhu, titik. Saya coba cari di Maktabah Syamilah, di kitab-kitab hadisnya ya, karena fikih, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran akidah itu sumbernya adalah Quran dan Sunnah atau hadis yang makbul
atau sunnah makbulah. Tapi ternyata setelah dicari di berbagai kitab hadis, saya tidak cari di kitab fikih, karena fikih saya katakan sumbernya juga di kitab hadis. Tidak satupun kitab hadis yang mengajarkan lafal doa jenazah hanya sampai wa'afihi wa'fu anhu. Tak satupun. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah dimanapun di seluruh Indonesia, ya, ataupun di luar negeri. Kalau saya salah, mohon saya dikoreksi. Kalau Muhammadiyah itu pendapat ulama fikih diperhatikan, dijadikan sebagai bahan pertimbangan, tetapi bukan sebagai keputusan akhir. Ya, apapun dan bagaimanapun pendapat ulama atau imam madhab itu dijadikan sebagai pertimbangan untuk kemudian dicari, ya, dasarnya. Ini rawahunya siapa, periwayat hadis ini siapa, ya. Kalau nanti suatu saat ada pendapat imam madhab ternyata tidak ada sumbernya, ya didiamkan aja, ya, tidak kemudian dikritisi habis. Saya lihat karakter dari majelis tarjih kita itu tidak mengkritik habis-habisan pada orang yang berbeda pendapat dengan majelis tarjih, tapi istilahnya akomodatif, ya. Cuman yang perlu diberikan manhajnya harus ada dasarnya Quran dan hadis yang makbul. Jadi intinya tidak ada doa yang hanya doa sholat jenazah yang hanya sampai wa'afi wa'fu anhu. Persoalan kapasitas memori kita sampun sepuh S3 sampun sepuh sangat tidak kuat lagi, itu ma'fu, dimaafkan, ya, karena inti doanya baik, ya. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, kasihi dia atau sayangi dia, wa'afihi, selamatkan dia, wa'fu anhu, maafkan dia, ya. Itu kan bagus intinya itu. Jadi ya mau menghafal lagi ya kesulitan. Tapi kalau mau benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi, hafalkanlah salah satu doa yang ada sumbernya yang jelas dan makbul, kuat, sahih atau hasan. Walaupun itu hadis doib, tapi doibnya itu tidak doib jiddan, ya, doib biasa, artinya mungkin hanya dari sisi hafalan saja. Tapi kalau ada pendukungnya dari jalur periwayat yang lain yang berbeda dan bisa saling menguatkan, maka dia naik derajat menjadi hasan li ghairihi, hasan karena yang lainnya, karena ada jalur lainnya. Kalau dia sendirian ya tetap aja dhaif. Dan Muhammadiyah mengakui itu hadis itu bisa naik derajatnya manakala ada pendukungnya dari jalur sanad yang lain yang berbeda, tapi tidak sampai dalam kategori dhaif jiddan, sangat lemah, ya. Nah ini, jadi kalau bisa dilanjutkan wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu, atau bisa juga nanti Allahumma ghafir lahu warhamhu, bisa juga dibalik ini wa'fu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu, tidak ada masalah. Itu juga redaksinya ada, nanti kita tunjukkan, ya. Ini jadi yang jelas tidak hanya sampai wa'afi wa'fu anhu, karena tidak ada kitab hadis yang menceritakannya hanya sampai di situ. Tapi kalau ulama fikih ada yang berpendapat mengajarkan sampai situ, ya. Nah, kita lihat lagi ada doa yang lain. Ini ada dalam An-Nasai. Kalau An-Nasai itu biasanya menghimpun berbagai macam ragam doa dari berbagai sanad, dia himpun. Itu karakter An-Nasai itu, ya. Jadi kalau mau koleksi hadis yang banyak beragam itu ada dalam kitab Sunan An-Nasai. Allahumma ghafir lahu
warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa gasilhu bima'in wasaljin wa baradin. Bukan bil ma'i wasalji wal barad, diumumkan saja ya, bima'in wasaljin wa baradin wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kalau tadi ada kama naqqaitas saubal abyado, sebagaimana engkau telah sucikan kain putih ya, minad danas dari kotoran. Jadi kama yunaqqas saubul abyadu boleh, karena memang redaksinya ada begini, minad danas. Wa abadilhu, gantikanlah daron khairum min, dari rumahnya yang ada di dunia lebih baik daripada rumahnya yang ada di rumahnya nanti yang ada di dunia, lebih baik gantinya ya, lebih baik gantinya. Jadi rumah sorga ya, yang lebih baik daripada rumah yang ada di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang ada di dunia. Jadi kalau istrinya ya kurang cantik, kalau masuk sorga langsung disulap. Lebih cantik daripada yang sampai kita pangling mungkin ya, itu kalau masuk sorga loh ya. Wa zaujan, ini khairun wakihi wa wakihi, di sini tulisannya fitnatal qabr atau wakihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Yang benar adalah wakihi ya, fitnatal qabr wa adzaban nar. Atau boleh juga Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa gasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubal abyado minad danas ya. Dia pakai fathah di sini ya, minad danas, yunaqqas saubul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa dakhilhul jannah wa najjihi minan nar, selamatkan dia dari neraka. Atau berdoa wa a'idhu min azabil kubur au min azabin nar ya. Nah, cuman ini ada catatan kecil saya nyun ngapunten nggih. Tapi inilah mungkin bahan kajian nanti untuk majelis tarjih. Nah, saya tidak, atau mungkin belum menemukan lah ya. Ini mungkin agak menarik. Nah, saya tidak menemukan. Ya keterbatasan saya karena saya juga manusia. Nah, ini mungkin yang lebih sopan bahasanya ya. Saya belum menemukan lafal doa jenazah seperti dalam HPT, karena saya sudah cari di sini barusan juga, tapi saya hanya mengingat-ingat karena dulu lafal yang ada di sini yang kita hafalkan di Muallimin ya. Yang ada di sini HPT, ini HPT terbaru, HPT lama juga sama, dan saya juga punya filenya yang ada, yang pernah dikirimkan ke kita gitu ya, ke kita pada saat apa itu ya, persiapan jelang Munas Tarjih di Palembang 2000 berapa itu Palembang itu ya? Ya? 2013 sepertinya ya. Baru kemarin. Iya, 2013. Kalau 2014 yang di 2015 di sini, 2014 ya. Iya, Palembang ya sepertinya. 2015 di Jogja. 2016 belum masuk. Yang saya tahu di sini ada sedikit perbedaan. Coba perhatikan ya yang saya bacakan saja dalam HPT. Kita cari coba di sorry. No saja. Di mana? Maktabah Syamilah ya. Ini. Baik, saya coba masukkan kata-kata ini ya sebagai bahan renungan saja. Di sini disebutkan pada halaman 231, Allahumma ghafir lahu. Ini ya kita ambil ya, Allahumma ghafir lahu warhamhu ya wa'afihi
wa'fu anhu, masih ada ya, wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalahu, masih sama, wa nakkihi wa gasilhu. Di sini terbaca wa gasilhu bima'in wasaljin, bima'in wasaljin. Jadi wa gasilhu bima'in wasaljin itu kita coba cari bima'in wasaljinnya. Bentar. Hilangkan saja. Ini nih ya. Yang agak mirip dengan ini. Ya. Wa gasilhu bima'in wasaljin tanpa wabarodin wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas sabul abyadu minad danas wa badilhu daron khairum min dari wa ahlan khairum min ahlihi wa zaujan khairum min zaujihi wa kihi fitnatal qabr wa azabahu. Kita tulis saja. Wakihi, ada ya. Wakihi fitnatal qabr. Ya, lebih bagus kita tulis wakihi fit. Maaf. Ya. Kita cari. Ya, ada ini. Ya, waqi fitnatal qabr, tapi di sini wa azabahu dan azabnya. Di sini padahal di sini wa azaban nar. Ya. Wa fi riwayatin waqi fitnatal qabr wa azaban nar. Tapi kan ada bima'in wasaljin ya. Kita tulis tambahkan bima'in wasaljinnya. Maaf, supaya apakah ini benar adanya. Ini nih, wa gasilhu bima'in wasaljin. Terpisah dia, karena di sini Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalahu wa gasilhu, bukan bima'in wasaljin wa barodin. Tapi di sini wagasilhu bima'in wasaljin wa barodin di atasnya. Tapi awalannya begini, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi, dibalik begitu. Ya, ini kalau dalam ilmu hadis ya adanya seperti ini, Adapun dalam fikih, nah itu tadi dari pernah kita bahas juga dalam bab fikih, boleh menggabungkan. Makanya Imam Syafi'i itu antara lain dia gabungkan berbagai macam riwayat itu dalam satu doa. Yang penting inti doanya itu ada. Karena memang menurut ulama fikih dalam masalah doa tidak seketat ya dibanding daripada masalah gerakan. Kalau gerakan itu memang akan banyak ini, karena ragamnya juga banyak. Doa solawat saja, solawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada belasan. At-tahiyatu lillahi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu juga ada beberapa ragam doa. Cuman ada kalangan perbedaan fuqaha dengan muhaddisin gitu. Ya, kalau muhaddisin harus sama persis. Harus sama persis. Lafalnya tidak boleh keluar daripada yang dicontohkan. Persoalan kemudian ada kesalahan periwayatan oleh sang periwayat, itu sudah bukan tanggungan ulama hadis, tapi tanggungan periwayat setelah mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari mana kira-kira yang paling otentik,
yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi juga memang Nabi memberikan beberapa pilihan. Tapi untuk lebih mudahnya, selama pilihan itu ada dasarnya berdasarkan kriteria hadis sahih, hadis hasan masuk, ya, periwayatnya sikoh dipercaya, ya, maka tidak ada masalah perbedaan itu, ya. Memang bisa sih ditelusuri di mana sebenarnya letak penyimpangan sehingga bisa berbeda-beda itu doa ini. Tapi kan yang paling bisa diterima oleh mayoritas ulama selama ada dasarnya, maka perbedaan itu tidak masalah. Hadis dasarnya itu harus makbul. Jadi saya lebih cenderung pada yang sudah ada sajalah contohnya. Nah, mungkin karena ada Tarjim menerbitkan kitab sholat jenazah itu, Kitabul Janazah, ya, itu memuat sama persis dengan yang ada dalam HPT. Kebetulan pada saat muktamar di Munas Tarji di Palembang, saya juga sebenarnya diminta oleh majelis tablik untuk mewakili tablik ke Palembang, tetapi pada saat itu waktu umroh. Nah, mau bagaimana, tidak mungkin diundur. Saya kira ini, ya. Nah, selebihnya mana tadi kitab jenazah, sorry. Berubah. Ini berubah sendiri. Harus ini jenazah. Lagi, iya, ya, sedikit lagi. Ini tadi contoh doanya. Ini dalam Sunan An-Nasai, ya. Intinya ini. Nah, atau boleh juga membaca, Tarjih menyebutkan di sana, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sogirina wa kabirina wa dzakirina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Tapi Tarjih memilihnya yang lafal kedua, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Jadi setelah wa mayyitina wa syahidina, yang hadir di pada saat ini, wa ghaibina, dan yang tidak hadir, wa sogirina wa kabirina, yang kecil ataupun yang besar di antara kami, wa dzakarina wa unsana, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian doanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia senantiasa dalam kondisi Islam. Ya, senantiasa dalam kondisi alal Islam. Jadi tidak berubah-ubah itu. Wa man tawaffaitahu, namun barang siapa yang engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah fatawaffahu alal iman, dalam keadaan iman. Nanti ini ada yang kemarin Pak Bronto ya, kapan itu menyampaikan, loh, yang saya kok berbeda. Tidak ada masalah, karena di sini hadisnya juga ada yang man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman. Kalau sini kan alal Islam, fa ahyi alal Islam. Ya. Memang kebanyakan hadis itu menyebutkan fa ahyihi alal Islam, hidupkanlah ia dalam keadaan tetap Islam. Ya. Kemudian kalau wafat tetap dalam keadaan iman. Tidak ada masalah, karena dua hadis ini sama-sama ada redaksinya dan sama-sama sahih gitu. Ya, sama-sama sahih. Kebetulan yang dipilih oleh Himpunan Putusan Tarjih itu pada halaman 231 yang HPT yang terbaru itu. Ya. Tapi doanya lama. Ini doa yang kedua ini. Ya, yang hadisnya riwayat redaksinya sama persis dengan riwayat Ibn Majah dan Tirmidzi.
Ibn Majah yang paling persis itu. Karena Tirmidzi itu hanya sampai fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, itu tidak dilanjutkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah, sementara redaksi Abu Dawud dan An-Nasai seperti yang di atas ini, setelah lihayyina wa mayyinita wa sogirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana dan seterusnya. Ya, silahkan saja. Lalu takbir keempat, nah kalau berdasarkan pendekatan fikih bisa berdoa seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, atau wala taftinna ba'dahu. Wala taftinna ba'dahu itu redaksinya Malik, At-Tabrani dan An-Nasai. Tapi kalau redaksi Sunan pada umumnya itu wala tudillana ba'dahu, tidak ada masalah. Ya. Atau bisa juga langsung mengucapkan salam. Jadi tidak membaca itu lagi, sekiranya doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu sudah diucapkan pada saat setelah takbir ketiga, ya, maka dia boleh langsung salam. Nah, di sini penjelasan saya, salam kalau dalam penjelasan HPT, dan itu memang pendapat Syafi'i juga, ya, salamnya itu 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, karena tarjih mengatakan sama dengan salam sholat. Nah, sementara tarjih yang terbaru ini sudah diputuskan, salam itu boleh pakai wabarakatuh, boleh juga tidak pakai wabarakatuh. Ini tadi siang saya ditelepon oleh salah seorang teman MPK, Majelis Pendidikan Kader, barusan pulang dari Banjarbaru. Ini yang lucu juga ini, dia telepon saya, dia panggil Mas, ya. Itu di Masjid Istiqomah Banjarbaru katanya. Ada yang sudah tidak mau sholat di Masjid Istiqomah di Banjarbaru itu, ya. Kenapa? Karena di masjid itu menggunakan wabarakatuh katanya. Saya katakan ini sungguh terlalu. Tapi ya itulah pilihan. Saya langsung jelaskan bagaimana pendapat Muhammadiyah memberikan alternatif dua-duanya. Ya. Muhammadiyah sama sekali, kalau memang HPT memang cuma satu alternatif, dan itu HPT apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sudah diberikan masukan-masukan dan majelis tarjih mengakomodasi masukan itu. Kalau begitu berikan pilihan tanawwu, ya, dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanawu'nya, ya. Nah, kalau saya memang ya lebih utama menghindari khilafiyah, ya, karena salah satu kaidah tarjih itu, kaidah tarjih ya, bukan kaidah majelis tarjih. Kaidah tarjih itu ketika mencari yang kuat, al-muttafaqu alaihi aula minal mukhtalafi fi. Yang disepakati atasnya lebih diutamakan dibanding daripada yang diperselisihkan. Mana yang disepakati? Dan Prof. Samsul Anwar dalam makalahnya tentang studi salam dengan tambahan wabarakatuh mengatakan begini pada halaman 3 itu, di buku kecil itu penelitian yang luar biasa menurut saya, ya. Beliau mengatakan bahwa kalau salam tanpa wabarakatuh itu sudah tidak ada masalah, semua ulama sepakat, ya. Yang perlu saya jelaskan dalam penelitiannya ini adalah salam dengan wabarakatuh, bagaimana sebenarnya kedudukan hadisnya, gitu, ya. Nah, sehingga kalau saya melihat itu, ya konklusinya, kesimpulannya, kalau mau tidak ada khilafiyahnya, ya itu. Dan itu Muhammadiyah sudah mengakomodir, jadi jangan lagi kemudian dibuat tegang gitu. Ya. Dan ya imam sholat di tempat saya di kampung saya Mbodeh itu ada imam yang wabarakatuhnya 2 kali. Walaupun pada umumnya salamnya ya tanpa wabarakatuh. Tapi kalau ada yang ini tidak kemudian yang meyakini tanpa wabarakatuh kemudian langsung mundur tafarruq anil jamaah, itu tidak perlu, karena itu khilafiyah.
Kan ada juga cetakannya gitu ya. Sunan Abi Dawud itu atau dalam Bulughul Maram. Saya kira itu, matur nuwun. Waktunya masih ada 1/4 jam, kita buka dialog saja lah.